Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bramukti dari kelompok 3. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan mengenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama Farhadila Sidik, kedua ada Indri Ardana Putrioni, yang ketiga ada Fadila Rosa Anggreni, yang keempat ada Dwi Sulistiowati, yang kelima ada Indah Ayu Lestari, dan dengan saya sendiri Bramukti, dan yang terakhir ada Hanifah Salsabila. Pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas tentang pasar pesaing monopolistik. Yang pertama itu ada pasar pesaing monopolistik. Pasar pesaing monopolistik itu di mana ada suatu pasar yang mempunyai banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau juga differentiated product. Pasar pesaing monopolistik ada dua jenis, yaitu yang pertama ada pasar pesaing sempurna dan yang kedua pasar pesaing monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat beda corak. 3. Perusahaan memiliki kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Kemudahan masuk ke dalam industri. 5. Persaingan melakukan promosi penjualan selama terdapat banyak penjual. Jika di dalam pasar sudah mendapatkan dua perusahaan, artinya pasar persaingan monopolistik sudah terwujud. Hal terpenting, tidak ada suatu perusahaan yang bisa membeli dari perusahaan lain, yang artinya perusahaan di dalam pasar persaingan monopolistik ukurannya relatif sama. 2. Barangnya bersifat beda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda dalam hal 1. Coraknya atau differentiated produk secara fisik mudah dibedakan. 2. Penguasaan. 3. Jasa perusahaan setelah penjualan atau after sales service. 4. Cara membayar barang yang dibeli. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya kecil jika dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang berbeda corak atau differentiated produk. Jika terjadi kenaikan harga barang, kita masih bisa menarik pelanggan walaupun tidak sebanyak sebelum kenaikan harga dan sebaliknya. Jika perusahaan menurunkan harga, bukan hal yang mudah menjual semua barang yang diproduksi. Kemudahan masuk ke dalam industri. Beberapa syarat perusahaan masuk ke dalam industri yaitu 1. Modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. 2. Perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Persaingan melakukan promosi penjualan sangat aktif untuk mempengaruhi cita rasa pembeli. Para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Persaingan yang dilakukan adalah 1. Memperbaiki mutu dan desain barang. 2. Melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus. 3. Memberikan syarat penjualan yang menarik. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan atas barang produksi bersifat menurun secara sedikit demi sedikit, lebih mendatar, bukan turun dengan curam. Kurva permintaan tidak elastis sempurna. Kurva hasil penjualan marginal atau AMR tidak berimpit dengan kurva permintaan, tetapi di bawah kurva permintaan. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik terbagi menjadi 2, yaitu 1. Keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis adalah sama dengan pasar monopoli. 2. Keseimbangan jangka panjang. Corak kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis ketika mendapat keuntungan normal berbeda dan dengan corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna yang juga memperoleh untung yang normal. Pasar persaingan bukan harga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, diferensiasi produksi.
Kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Ada 4 bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan pasar persaingan oligopoli. Kebaikan dari pasar persaingan monopolistik yang pertama, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Yang kedua, perusahaan kurang melakukan promosi. Contoh-contoh pasar persaingan monopolistik, ada sepeda motor keluaran Honda dan ada sepeda motor keluaran Yamaha. Pengaruh ekonomi monopolistik competition. Persaingan monopolistik berdampak pada kompetisi antar perusahaan dalam merebutkan konsumen. Dampak ini akan paling dirasakan oleh konsumen. Konsumenlah yang harus membayar mahal atas persaingan perusahaan untuk menutup target laba dari masing-masing perusahaan. Meski begitu, dampaknya tidak serius dari pasar monopoli. Konsumen masih bisa memilih aneka produk sejenis yang mungkin memiliki perbedaan yang tertentu dari perbedaan yang dihasilkan oleh perusahaan. Inilah yang harus dibayar oleh konsumen. Perbedaan pasar persaingan monopolistik dengan persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik juga sering keliru dengan konsep pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pada monopolistic competition, hal paling mendasar adalah para perusahaan melakukan diferensiasi produknya. Hal ini membuat perusahaan berada pada posisi permintaan yang tidak elastis. Mereka berusaha menciptakan permintaan pasar melalui pembeda kelas dari produknya. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang memang permintaan akan masing-masing produk sudah jelas.